Kadang hidup tak selalu memberikan pada kita apa yang kita harapkan. Bagaimanakah kau memaknainya? Halo teman, bertemu lagi dengan Pratsna di sini. Kita masuk ke renunganku yang ke-19 yang kuberi judul Lentur. Kita awali dengan sebuah cerita pendek ya, yang berjudul Nasihat Sang Nenek. Seorang anak sedang bersedih karena kegagalannya masuk ke universitas negeri favoritnya. Ia menjadi stres dan tidak mau makan. Sang nenek yang berkunjung ke rumahnya hari itu menasihatinya, "Nak, kalau memikirkan sesuatu itu, jangan terlalu berlebihan. Belajar dinaikkan dan diturunkan pikirannya, ya nak?" ujar si nenek sambil memeluk cucunya. Sebuah cerita yang sering diperhadapkan pada kita, bukan? Ketika yang kita harapkan tidak bisa kita miliki. Respon sang anak menunjukkan ketidakmampuan si anak untuk mengelola realita kehidupan. Apa yang menyebabkan ketidakmampuan si anak, Pratsna? Ada dua aspek mental menurut Pratsna yang menyebabkan rasa frustasi si anak dari kegagalannya. Yang pertama adalah kemelekatan, dan yang kedua adalah ekspektasi yang terlalu tinggi. Dua aspek mental tersebut menimbulkan penderitaan dan rasa frustasi pada diri sang anak. Mengapa? Yuk kita bahas satu persatu aspek mental tersebut. Yang pertama adalah kemelekatan. Kemelekatan menurut guru agung kehidupan Siddhartha Gautama, beliau mengatakan, attachment is the root of suffering. Artinya, kemelekatan adalah salah satu akar penderitaan. Dalam konteks modern, kemelekatan bisa berarti keterikatan emosional berlebih terhadap sesuatu, baik itu berupa tujuan, orang, status, ataupun hasil. Jadi, menurut Pratsna, si anak menderita dan frustasi karena terlalu melekat pada hasil, yaitu hasil harus diterima masuk di universitas negeri, bukan pada ingin mencoba dan menerima hasil apapun itu. Si anak terlalu kaku di dalam menyikapi kegagalannya. Ia tidak lentur. Ia gagal melepaskan kendali dirinya terhadap kemelekatan. Aspek mental yang kedua adalah ekspektasi yang terlalu tinggi. Ekspektasi yang tinggi berasal dari superioritas ego manusia, yaitu keinginan untuk menjadi yang tertinggi atau meraih hasil yang sempurna. Ketika seseorang merasa aku harus berhasil atau aku lebih dari yang lain atau gagal adalah aib, itu menunjukkan tanda-tanda ego yang sedang menciptakan
standar ideal dari identitas diri berdasarkan hasil. Dua aspek mental di atas menunjukkan sikap tidak lentur di dalam menghadapi hidup. Lalu, apa hubungannya dengan sang nenek Pratsna? Sang nenek sedang menunjukkan cara meresponi realita kehidupan, yaitu dengan sikap yang lentur. Lewat nasihatnya pada si anak untuk menaikkan dan menurunkan pikirannya di dalam meresponi kegagalan. Apa maksud si nenek Pratsna? Yuk kita pelajari sama-sama. Kata lentur sendiri secara umum berarti mudah dibengkokkan tanpa patah. Sifatnya tidak kaku tetapi fleksibel dan luas. Secara psikologis, mental flexibility atau kelenturan mental adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tidak terpaku pada satu cara berpikir dan kemampuan untuk mengelola emosi sehingga tidak mudah hancur oleh kegagalan atau konflik. Jiwa yang lentur adalah jiwa yang menyerahkan dirinya pada kehendak ilahi tanpa perlawanan ego. Sang nenek sedang mengajarkan tarian kehidupan pada si anak, menaikkan pikiran dan menurunkannya, menunjukkan kelenturan dan fleksibilitas di dalam proses berpikir. Ketika sesuatu terasa mudah, kau boleh menaikkan pikiranmu, yaitu dengan memikirkannya. Tetapi ketika semua terasa sulit, maka itu waktunya untuk menurunkan pikiranmu, yaitu meletakkan beban itu dan melepaskannya. Ini adalah sebuah tarian kehidupan yang datang dari kebijaksanaan sang nenek yang telah berproses dengan realita kehidupan. Oke teman, yuk kita sama-sama belajar menjadi lentur di dalam menjalani hidup. Kita boleh kecewa, tetapi jangan hancur. Kita boleh sedih, tetapi jangan lupa untuk bangkit. Yuk, kita sama-sama masuk ke ruang kesadaran sehingga kita tahu kapan kita harus menerima kenyataan dan kapan kita harus mengubah diri, dan kapan kita harus meletakkan beban dan melepaskan, sehingga kita tidak mudah patah atau retak oleh harapan yang tak terpenuhi di dalam proses kehidupan ini. Yuk, kita sama-sama belajar untuk tawakal di dalam menjalani hidup, yaitu melepaskan hasil kepada Tuhan setelah kita berusaha. Man do the best, God do the rest. Terima kasih sudah berkontemplasi bersama Pratsna ya through this channel. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan notifnya. Bye-bye.